Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Hasanah Muslim Produksi VOA yang kami bawakan dari rumah masing-masing. Saya Aryatna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya pemirsa di Washington DC. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan sudah sampailah kita di penghujung Ramadan ini. Iya. Sedih tapi juga mudah-mudahan bisa ketemu lagi tahun depan dan Idul Fitri sudah di depan mata. Tapi sudah di ambang mata. Sayang sekali kita tidak bisa mudik dari sini, dari Amerika, dan juga pemirsa yang lainnya mungkin di seluruh Indonesia nggak bisa mudik, tapi tetap sabar, insya Allah semua ini berlalu. Dan Amin, tetap bersama Hasanah Muslim ya anak ya, kita akan menyampaikan liputan-liputan menarik seperti berikut. Program Iftar Drive-Thru yang digagas tim ekonomi kreatif Imam Center untuk mengatasi berkurangnya dana zakat karena ditiadakannya ibadah sholat di masjid. Komunitas Muslim di seluruh Amerika ikut berusaha membantu menekan penyebaran virus corona dengan menjahit ribuan masker dan membagikannya secara gratis. Karya Dian Pelangi dan Itang Yunas termasuk yang dipamerkan di Cooper Hewitt Museum, New York dengan tema Contemporary Muslim Fashion. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak kepada ekonomi, terutama juga kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan di sini di Amerika dan juga komunitas Indonesia di sini. Digalang oleh Imam Center, sebuah upaya sosial digalakan untuk membantu komunitas Indonesia yang terkena dampak ekonomi di Amerika. Ya, Imam Center ini sendiri adalah masjid warga Indonesia ya, Ian. Dan ini merupakan sebuah wadah bagi diaspora Indonesia untuk berkumpul selain juga untuk beribadah. Dan mereka selama Ramadan ini mengadakan sebuah kegiatan di mana mereka berupaya membangkitkan atau membantu perekonomian warga diaspora Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-Corona ini dengan cara mengadakan kegiatan drive-thru untuk mengambil makanan di Masjid Imam dan juga delivery atau mengantarkan makanan ke pelanggan. Lapangan parkir Masjid Imam atau Indonesian Muslim Association in America yang biasanya dipenuhi mobil, sore ini nampak kosong. Masjid yang terletak di Silver Spring, negara bagian Maryland ini mematuhi larangan tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Namun beberapa mobil terlihat melintasi masjid untuk membeli makanan sebelum berbuka puasa. Ini adalah program Iftar Drive-Thru yang digagas tim ekonomi kreatif Imam untuk mengatasi berkurangnya dana zakat karena ditiadakannya ibadah sholat di masjid. Seperti dijelaskan Muhammad Toharudin, koordinator pengembangan komunitas Imam. Dengan menjual makanan yang sudah dihibahkan, sudah diwakafkan, sudah diinfakkan ke kita jual makanannya. Jadi hasil penjualnya total 100% untuk pemasukan Imam. Hampir setiap sore selama bulan Ramadan, Iftar Drive-Thru menjual aneka makanan Indonesia dari para donatur seperti Nana Syarif. Ya, Ramadan seperti ini sebetulnya kesempatan untuk mencari kebaikan ya, karena saya ada waktu dan kebetulan saya libur dari kerjaannya. Dana zakat yang ada digunakan untuk menggulirkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan bagi anggota yang kehilangan pekerjaan, terutama saat masa pandemi corona. Bekerja sama dengan diaspora penjual makanan Indonesia, Imam merekrut sekitar 20 supir untuk mengantar pesanan makanan di Washington DC area. Salah satunya Agus Murokib yang memiliki kerja sampingan sebagai supir Uber. Ya, karena sekarang ini Uber driver juga kita takut ya ketemu orang sama orang, makanya salah satunya yang masih bisa dijalankan adalah delivery makanan. Imam juga memberikan pinjaman modal bagi anggota yang ingin menjual makanan. Vendor ini ada juga vendor dadakan, Mbak. Ya, jadi kita kasih modal pinjaman
ada beberapa vendor yang begitu dan dia masak dengan keahliannya khusus. Ini kan dana umat ya kan, jadi kita kembalikan ke umat dan dia bisa kembalikan anytime dia mampunya kapan. Walau dikenakan biaya antar $3 atau sekitar Rp45.000 dan dihimbau untuk memberikan tips, namun pembeli tidak keberatan, seperti dikatakan Diana Dunham yang tinggal di Arlington, Virginia. Ini ide yang sangat baik menurut saya karena sebagai komunitas Indonesia kita saling membantu. Penjual menggunakan jasa pengantar dan saya sebagai pembeli. Kerjasama yang diciptakan tim ekonomi kreatif Imam ini juga disambut positif Maya Asan, salah seorang penjual makanan. Kebanyakan teman-teman tuh sekarang pada kehilangan kerjaan gitu. Nah kita saling sama-sama support. Ada yang saya yang penjual, terus yang nyopirnya dari imam juga gitu. Biar kita tuh sama-sama dari jemaah ke jemaah gitu. Bagi mereka ini menjadi infak dan sedekah di bulan Ramadan. Dari Silver Spring, Maryland, Ian Umar, Nia Iman Santoso, VOA. Iya, Ian, karena rata-rata masjid di Amerika Serikat itu ditutup ya, sehingga donasi yang didapatkan dari orang yang berkunjung ke masjid selama bulan Ramadan, yang memang biasanya meningkat, sekarang menurun drastis ya, Ian, ya, terutama dalam hal zakat. Ya, benar sekali Ana, dan itu kegiatan yang sangat-sangat mulia dilakukan oleh komunitas Imam Center di Amerika, dan kita juga yakin bahwa masjid-masjid di Indonesia juga melakukan hal yang sama, mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena Hasanah Muslim masih akan membawakan kisah-kisah Muslim yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Muslim yang diproduksi oleh VOA. Dalam episode-episode sebelumnya, kita udah membahas yang namanya makanan ya, dan juga mungkin komedi dan juga pop culture. Tapi kali ini agak menarik, kita akan membahas sedikit mengenai busana atau fashion yang dikenakan oleh para muslimah atau modest fashion. Ya, betul, Ian. Dan tepatnya kita sekarang mengajak pemirsa untuk berkunjung ke kota New York. Tepatnya di sana ada sebuah museum bernama Cooper Hewitt Museum yang menggelar sebuah pameran fashion contemporary untuk Muslim. Ini kita berkunjung sebelum pandemi COVID-19 merebak dan berikut liputannya. Dunia fashion muslim kembali mewarnai industri fashion kota New York. Sebuah pameran kontemporer mode bernama Contemporary Fashion Muslim khusus untuk produk pakaian muslim digelar di salah satu museum bergengsi, Museum Design Cooper Hewitt, yang terletak di Manhattan, New York. Pameran yang menampilkan 80 baju mode muslim dari berbagai negara ini dipamerkan kepada publik sejak Februari hingga Agustus tahun 2020 ini. But we were really talking about, so our collection, sort of similar to the Cooper Hewitt collection, is global in scope and has a lot of breadth and depth. And when we talk about, so we have an area that's focused on world culture, and then we also have 20th century fashion. And we were really talking about how do we marry these two parts of our collection? How can we have those same kind of dialogue about studying costume or textiles for their religious, their cultural, their social status? Like how do we bring that into the dialogue of contemporary fashion? I feel so excited, so proud to be chosen to represent the United States here, especially since I feel like my aesthetic is very much based on my upbringing and my environment, and it is American fashion by a Muslim woman. Pameran ini menggambarkan kemajuan dunia mode muslim dari desainer yang berasal dari lebih 15 negara. Dari Indonesia hadir karya-karya desainer Itang Yunas, Dian Pelangi,
dan sejumlah desainer lainnya. Mode yang ditampilkan sangat beragam, mulai dari streetwear, formal dress, hingga couture. And Indonesia is one of the most thriving sectors. Indonesia is actually the largest Muslim population, Muslim majority population in the world, and there's a real thrust and a real growth in Indonesian designers. I was fortunate to travel to Jakarta and meet a lot of the designers, and that was fantastic. And I think that was really interesting to me as both a costume and textile designer. Contemporary Muslim Fashion ini adalah pameran museum terbesar pertama di New York City yang bertujuan untuk membangkitkan industri fashion Muslim, sekaligus sebagai kajian sejarah mode wanita Muslim dunia. Namun dikarenakan adanya pandemi virus corona, untuk sementara museum ini ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Naratama dan Dili, VOA, New York. Relawan Muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks, and we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors, and we're very excited. Permintaan akan masker terus bertambah, kata DMV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Selain menggalang dana untuk membiayai pembuatan masker kain seperti ini, kelompok-kelompok itu juga mendapat bantuan berupa bahan baku, baik dari perusahaan, organisasi maupun individu dari berbagai latar belakang dan agama. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama. So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mask project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dengan tambahan dukungan dari masyarakat, mereka mampu menyediakan lebih dari masker kain biasa. Another aspect of this project has been there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields. So when we go and deliver to some of the hospitals, we're delivering face shields as well as masks. So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses or power packs for the nursing home. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas Muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. Wah, bagus sekali ya Ian ya tadi. Saya jadi ingat bahwa di tanah air juga banyak kegiatan serupa yang dilakukan oleh berbagai komunitas, tidak hanya komunitas Muslim. Jadi semua ikut bahu-membahu menyumbangkan kain dan berbagai perlengkapan jahit dan juga tenaga mereka ya untuk membuat masker-masker disumbangkan. Bener banget Anda, yang saya suka ini penimbun masker dan juga penimbun hand sanitizer. Kapok ya, jangan dilakukan lagi. Ya. Lagian juga masker-masker sekarang sudah banyak tersedia di berbagai toko-toko di Indonesia, alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Oke, baiklah pemirsa, masih ada cerita-cerita dari Hasanah Muslim lainnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih dalam Hasanah Muslim produksi VOA dan saya dengan Ian masih membawakan berbagai liputan seputar Islam di Amerika Serikat. Nah Ian, kalau kemarin ini kan sempat tuh barang-barang di supermarket stoknya pada habis. Dan ini rupanya membuat warga Muslim juga ketar-ketir karena mendapatkan produk halal di Amerika Serikat itu
termasuk tidak mudah. Dan bagaimana dengan suasana pandemi COVID ini di mana supermarket yang biasa pun barang-barangnya udah pada ludes semuanya. Oh, panik ya, ibu-ibu ini ternyata panik untuk stok makanan. Saya termasuk Tapi jangan yang khawatir. agak panik. Ya, jangan khawatir Ana. Toko-toko halal yang biasa kita kunjungi di daerah DC, Maryland, dan Virginia, beberapa mengatakan mereka sudah siap untuk mengantisipasi kebutuhan selama Ramadan ini. Dan mereka juga menambah stoknya. Dan seperti apa persiapan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan membeli barang-barang halal atau stok pangan halal ini, kita lihat liputan dari VOA. Jutaan warga di seluruh Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun bagi sejumlah bisnis kecil yang berjualan bahan makanan, Ramadan justru membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara konstan. In the beginning, we had some difficulties receiving products on time, but now everything is back to the normal. We have enough supply, everything is in the market. As I just said, yes, we have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish. Because of the coronavirus, a lot of customers, they supplied themselves. Kejadian serupa juga dialami Fair Price, supermarket di Alexandria, Virginia. Tapi isunya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang. जैसे कि रिसेंटली हमारा पूरा ट्रक लोड न्यूयॉर्क से आया है, जिस पे हम यूजुअली पे करते थे $250 द होल शिपिंग, और अभी जो है $150 ईच पैलेट, उसके अंदर 18 पैलेट है। आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि प्राइस रेंज कहाँ जाएगी इसकी। कस्टमर के काफ़ी रिएक्शन है, इट्स नॉट द सेम थिंग। बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब्स, बट द प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी हाई। Sejalan upaya toko-toko melanjutkan pengiriman barang karena takut kekurangan stok. Di tengah harga yang melonjak sekalipun, konsumen yang takut sering keluar rumah akhirnya juga terpaksa memborong. Because of the panic of corona and all these things, and we didn't know how the situation will be. It's going, everyone is get panic about the shopping and to stock some food and. Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah satu-satunya tantangan bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular. अभी मेरे पास बिग शॉर्टेज इन द मीट। 4 वर्कर्स जो मेरे हैं कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए हैं कि we scared, we don't want to work. Banyak supermarket yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran. Tapi tidak sedikit konsumen yang masih ke toko. I have everything. I actually haven't stepped out for a month. Today I finally stepped out. Usually I send my husband to the store. And this Ramadan, unfortunately, I can't be with my family. It will just be me and my husband celebrating. Baik pemilik toko maupun konsumen menyatakan tidak ada kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun semakin meningkatnya pengangguran dan harga membuat Ramadan kali ini lebih prihatin dari sebelumnya. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Aduh, kalau mikirin yang namanya untuk belanja ke supermarket saat pandemi ini memang bikin pusing ya, Ndra, repot, ya. Tapi, repot. Aduh, mudah-mudahan itu bisa teratasi. Amin, amin. Ya memang harganya jadi lebih tinggi ya Ian ya, karena masalahnya bukan di stoknya tapi di mahalnya distribusi, mahalnya mengirimkan barang-barang tersebut ke toko-toko. Nah ini juga menambah kekhawatiran terutama bagi warga yang tinggal di kota New York yang merupakan epicentrum dari pandemi COVID di Amerika Serikat, Ian. Kebetulan tim VOA bisa menemui seorang mahasiswa Indonesia yang tinggal di sana bersama keluarganya di tengah pandemi ini. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Aryono Arifin, and in case you missed it, kota New York sampai saat ini masih tercatat sebagai kota dengan angka kasus positif COVID-19 terbesar. Gimanakah rasanya tinggal dan hidup di kota New York ini? Saat ini bersama saya ada Rima Rahayu, yang kini masih
tinggal di kota New York, Rima sebagai mahasiswi di Columbia University, is that correct? Yes, right, Mas Ari. Juga di sini Rima sedang kuliah ngambil S2, dikirim langsung dari Indonesia dari salah satu BUMN. Sekarang dengan Rima tinggal di New York ini kan bisa dibilang udah banyak banget yang menderita COVID-19 saat ini, angka terbesar di dunia. Nah, living everyday life di New York itu gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak? Maksudnya sekarang Rima di situ dan kalau nggak salah Rima punya 2 orang anak nih ya di sana. Betul. Yep. Jadi daily life sebetulnya shelter in place, betul-betul di rumah aja terus. Kalau nggak essential activities kita nggak akan keluar rumah. Jadi so far sih so good karena emang kita tipikalnya nggak terlalu yang harus pergi kemana-mana. Cuman kadang-kadang kangen juga sih keluar rumah. Jadi memang kadang-kadang kalau grocery shopping aja itu rasanya udah hiburan tersendiri buat kita. Soalnya itu udah bisa at least menghirup udara segar, bisa lihat orang dan lain sebagainya. Tapi ngomongin tentang aturan yang ditetapkan di beberapa tempat gitu ya, emang ada sih Mas. Jadi kayak kalau di supermarket langganan aku, dia bikin aturan. Jadi setiap hari Rabu pagi, misalkan Rabu pagi kalau nggak salah jam 7 sampai 10, itu cuma elderly people aja yang boleh masuk. Jadi di luar itu nggak boleh. Itu bagus banget sih menurut aku. Jadi make sure bahwa mereka-mereka yang lebih rentan untuk terpapar COVID-19 itu nggak terpapar karena mereka betul-betul cuman mereka aja gitu yang ada di area supermarket itu. Sekarang apakah ada tradisi Ramadan atau nanti ini Lebaran yang biasanya keluarga Rima melakukan yang udah menjadi tradisi keluarga selama ini yang kini menjadi terhambat ataupun juga nggak bisa dilakukan karena gara-gara pandemi COVID-19 ini? Iya, jadi memang biasanya kan pasti kalau Ramadan itu khas dengan kadang-kadang buka barang di luar ya Mas, kita sama teman-teman gitu. Jadi dulu waktu mau pindah ke New York City udah ngebayangin Mas, tuh banget ntar mau buka puasa juga kali ya bareng-bareng sama anak-anak Indonesia gitu. Di apartemen siapa dan lain sebagainya. Jadi mulai udah kepikiran, udah punya plan. Ternyata nggak bisa, udah jelas nggak bisa. So itu satu hal. Kedua kayak tarawih juga. Deket sini kan juga ada tempat untuk beribadah. Jadi tadi kepikirannya mau tahu kayak apa sih suasana tarawih di New York City gitu kan, seberapa banyak orang yang datang, kemudian gimana, pengen lihat langsung gitu, beda nggak sama Indonesia, tapi ternyata nggak bisa juga, so pretty much it, cuman memang masih jauh lebih bersyukur, menurutku teman-teman yang di New York City sendirian, itu pasti lebih challenging sih Mas, kalau misalkan aku kan kayak sama suami, sama anak-anak, jadi nggak terlalu terasa sepi, jadi buat teman-teman yang sendirian juga, mudah-mudahan tetap semangat ya musim Ramadan, so ya. Yeah. Oke, sekian dulu obrolan bersama Rima Rahayu, seorang mahasiswi Columbia University, juga pegawai BUMN di Indonesia. Sabar ya untuk Rima dan keluarga yang ada di New York. Tadinya rencananya pengen nyobain puasa di Amerika gimana taraweh di sini, tapi ternyata ada pandemi. Tetap sabar, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Nggak juga Rima, tapi juga semua orang ya di dunia ini merasakan bahwa segala macam rencana dan harapan sekarang jadi berubah total, berubah 180 derajat. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur karena kita dikaruniai kesehatan dan keselamatan. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Hasanah Muslim. Udah waktunya untuk pamit. Saya Ariadne Budianto di Fairfax County, Virginia. Dan saya Ian Umar dari Washington DC, tetap berkarya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.